Lubang hitam besar itu tiba-tiba muncul, itu sebenarnya lebih besar dari seluruh kota asal, dan itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu menelan seluruh kota asal dalam satu suap, dan ingin menelan seluruh kota asal. Di bawah upaya putus asa Murong Yu, hisapan mengerikan yang tak tertandingi meledak keluar dari lubang hitam. Tiba-tiba, wosh, wosh, wosh. Orang-orang jahat yang telah dikunci oleh pikiran spiritual Murong Yu terus-menerus tersedot masuk. Kali ini berbeda dari sebelumnya, dan bahkan yang kuat di ranah Kaisar Abadi tidak dapat menahan hisapan yang mengerikan ini. Tentu saja, ketika orang-orang jahat ini tersedot masuk, beberapa orang merasa bahwa mereka longgar. Hisapan semacam itu menghilang tanpa jejak. Orang-orang ini tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Namun, melihat orang-orang di sekitar mereka terus-menerus tersedot, mereka tidak berani bersantai. Jadi, serangan itu terus berlanjut. Namun, karena sejumlah besar penjahat diserap ke dalam dunia Hetu Luoshu, Murong Yu menghadapi semakin sedikit serangan. Semakin sedikit jumlah orang, semakin sedikit serangan, dan semakin sedikit yang ditanggung Murong Yu. Namun, saat ini daya tahan tubuh Murong Yu sudah hampir mencapai batasnya. Karena mereka yang diserap olehnya terus-menerus menyerang dengan panik di dunia Hetu Luoshu. Dapat dikatakan bahwa Hetu Luoshu saat ini telah diserang dari kedua sisi. Jika bukan karena Hetu Luoshu yang sangat kuat, itu adalah senjata sihir umum, bahkan jika artefaknya semuanya rusak. Waktu berlalu dengan cepat, dan setiap saat, ratusan juta orang diserap ke dalamnya. Pada akhirnya, seiring dengan jumlah orang yang dikunci oleh Murong Yu, semakin kuat daya hisapnya. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Peri pun langsung diserap. Tentu saja, hanya ada satu pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Abadi di seluruh kota sumber. Tidak banyak orang kuat bahkan di tahap tengah Kaisar Peri. Kalau tidak, Murong Yu tidak akan pernah berani mengambil risiko seperti itu. Jika ada terlalu banyak pemain top, dia akan meledak. Hetu Luoshu, ambillah untukku. Murong Yu meraung dalam hatinya. Tiba-tiba, Hetu Luoshu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Pada saat yang sama, seluruh kota sumber kembali menjadi terang. Namun, saat ini, orang-orang di kota sumber tercengang. Bangunan-bangunan di sekitarnya berantakan, hancur oleh serangan mereka sendiri. Selain itu, banyak orang telah menemukan bahwa banyak orang di sekitar mereka telah menghilang. Apa-apaan ini? Banyak pembangkit tenaga listrik di kota sumber ketakutan, dan beberapa bahkan terbang dan meninggalkan kota sumber. Mereka merasa bahwa Yuan Cheng terlalu berbahaya. Mungkinkah dewa itu menembak kita? Orang-orang yang ingin menelan seluruh kota kita. Sementara banyak orang panik, pikiran ini muncul lagi. Ini tidak mengherankan mereka, kemunculan makam para dewa, kekejaman dewa itu telah sangat memengaruhi banyak makhluk abadi di dunia peri. Selain itu, mereka juga merasa bahwa hanya dewa itu yang bisa begitu kejam dan begitu kuat. Huh. Pada saat ini, sangat tiba-tiba, sejumlah besar makhluk abadi muncul di kota sumber. Orang-orang ini awalnya adalah penduduk kota sumber, dan sebelumnya tersedot oleh lubang hitam. Pada saat ini, mereka muncul lagi. Ada apa? Kemana kamu pergi tadi? Kamu kembali, dan pihak lain tidak membunuhmu. Melihat orang yang telah menghilang, tetapi tiba-tiba kembali, banyak orang memiliki keraguan di hati mereka. Aku tidak tahu. Pada awalnya, kami hanya merasa bahwa kami tersedot ke tempat di mana kami tidak dapat menjangkau jari-jari kami. Namun, setelah beberapa saat, sebuah kekuatan yang kuat melemparkan kami keluar lagi, dan kemudian kami melihat Anda ada di sini. Orang-orang itu berkata dengan wajah bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Murong Yu. Beberapa dari mereka adalah orang baik, dan beberapa bukan orang baik atau orang jahat. Bahkan beberapa orang jahat dengan peringkat bintang rendah dibebaskan kembali. Bagaimanapun, bahkan jika Murong Yu membunuh orang-orang ini, dia tidak bisa mendapatkan poin bintang. Oleh karena itu, Murong Yu tidak repot-repot membunuh, lagi pula, orang-orang dan penjahat ini tidak terlalu tinggi, jadi lebih baik membiarkan mereka pergi. Adapun yang lain, mereka tidak seberuntung itu. Setelah melepaskan orang-orang baik itu, Murong Yu memulai pembantaian. Ya, itu pembantaian. Di dunia Hetu Luoshu, dia adalah tuannya,
dia dapat memutuskan hidup dan mati orang-orang ini dalam satu kata. Tentu saja, jika kekuatan lawan jauh lebih kuat dari Murong Yu ingin membunuh mereka secara langsung. Auzu.com. Namun, yang terkuat dari orang-orang ini sekarang adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Abadi. Murong Yu dapat menamparkan sampah mati di level ini, tidak ada ancaman sama sekali. Pemusnahan. Murong Yu berteriak dalam hatinya, dan tangannya yang besar menggaruk kekosongan. Tiba-tiba, ruang yang mengikat orang-orang ini tiba-tiba menjadi musnah. Orang-orang jahat yang telah diserap bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka telah musnah dengan ruang. Dengan musnahnya orang-orang ini, Murong Yu tiba-tiba merasakan beberapa hal yang tak terlihat meresap ke dalam tubuhnya. Ini adalah apa yang disebut titik bintang. Tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi itu memang ada. Selamat, Tuan Muda, saya telah memperoleh total 5 miliar poin bintang. Tidak lama kemudian, suara pramugari muncul di telinga Murong Yu. 5 miliar, Murong Yu mengangguk, dengan senyum di wajahnya. Kali ini, Murong Yu tidak menghitung berapa banyak penjahat bintang yang dihukumnya. Namun, setelah itu, setelah orang-orang di kota sumber dihitung, setidaknya 2/5 dari kota sumber telah menghilang hari itu. 2/5, kota sumber ini memiliki populasi ratusan miliar. Dengan kata lain, setidaknya 200 miliar orang jahat dibunuh oleh Murong Yu. Bagaimana mungkin Murong Yu tidak senang setelah dia mendapatkan begitu banyak poin bintang dalam waktu kurang dari setengah hari? Jika harus dibunuh di lain waktu, Murong Yu tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mendapatkan 50 miliar poin bintang. Sangat keren untuk mendapatkan poin bintang dengan cara ini. Namun, konsumsinya terlalu besar, dan orang biasa tidak dapat melakukannya. Murong Yu duduk di dunia Hetu Luoshu, mempercepat waktu untuk memulai penyembuhan, biasanya dalam hatinya berpikir. Kali ini dia dapat berhasil dengan beberapa kondisi penting. Yang pertama adalah Hetu Luoshu. Jika tidak ada Hetu Luoshu, bahkan alat ilahi tidak akan dapat menelan begitu banyak orang. Tentu saja, tidak mungkin hanya memiliki Hetu Luoshu. Ia juga membutuhkan kekuatan untuk mempertahankannya. Poin kedua adalah memiliki banyak sumber daya, seperti Xianmei. Jika tidak, bahkan Hetu Luoshu sendiri tidak akan mampu menyerapnya. Tentu saja, jika Murong Yu memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikannya, itu masalah lain. Mungkin, ketika Murong Yu mencapai ranah Kaisar Abadi, ia dapat menggunakan Hetu Luoshu untuk mengumpulkan seluruh kota seperti Yuan Cheng langsung ke dunia Hetu Luoshu. Hetu Luoshu, sejumlah besar urat abadi, kekuatan yang kuat di dunia abadi, dan hanya Murong Yu yang memenuhi kondisi ini. Oleh karena itu, ia berhasil. Namun, kali ini Xianmei menghabiskan terlalu banyak. Bahkan Istana Peri tidak mampu membelinya. Namun, bagi Murong Yu, hal yang paling penting yang tidak dimilikinya adalah Xianmei. Baginya sekarang, Xianmei tidak berharga, dan hal yang paling berharga adalah Star Point. Masih ada 15 miliar poin bintang. Selama kamu mengumpulkan beberapa orang jahat lagi di kota, kamu bisa mendapatkan 50 miliar poin bintang. Namun, itu terlalu berisiko sekarang. Selanjutnya, pergilah ke kota yang lebih kecil. Kalau tidak, kamu akan diledakkan jika kamu tidak hati-hati. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan akhirnya memutuskan untuk membuat 50 miliar poin bintang terlebih dahulu. Jadi Murong Yu meninggalkan negara besar ini, datang ke negara besar lainnya, dan menemukan kota yang jauh lebih kecil dari kota aslinya. Hetu Luoshu, melahapnya. Murong Yu langsung mulai melahap. Ketika Murong Yu mulai melahap kota untuk mendapatkan poin bintang, dia berada di utara dunia peri, dekat Liaozu, sebuah kota seukuran kota aslinya. Tiba-tiba, dua sosok terbang dari langit yang jauh, dan akhirnya melayang di kehampaan, menatap kota bernama Changcheng di depan mereka. Bajingan, semut-semut rendahan di dunia peri ini berani menyakitiku. Kau sudah mati. Setelah aku pulih, aku akan mengorbankan seluruh dunia peri. Kalian semua akan mati dan kalian akan mati. Anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun itu menatap Changcheng di depan dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi muram. Tuan, selama pengorbanan darah untuk kota ini, lukamu seharusnya lebih baik. Selama pengorbanan darah untuk beberapa kota lagi, lukamu akan sembuh. Saat itu, tidak ada yang akan menjadi lawanmu di langit dan bumi.
Pemuda di belakang pemuda itu berjalan mendekat dan berkata kepada pemuda itu dengan wajah datar. Jika Murong Yu ada di sini saat ini, dia pasti akan terkejut. Karena pemuda ini tidak lain adalah Jiao Li. Di awal makam dewa, Murong Yu ingin membunuh Jiao Li, tetapi Jiao Li diselamatkan. Saat ini, Jiao Li memanggil pemuda itu sebagai tuan, jadi pemuda ini seharusnya menjadi orang yang menyelamatkan Jiao Li saat itu. Mendengarkan nada bicara anak laki-laki itu, orang ini tampaknya adalah dewa yang dibangkitkan di makam para dewa. Pada saat ini, Jiao Li, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada hanya ranah Raja Peri sebelumnya, dan dia telah dipromosikan ke ranah Kaisar terakhir. Dalam beberapa hari, dia diambil dari pemborosan basis kultivasi yang dihapuskan dan menjadi orang yang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi. Dengan kekuatan seperti itu, hanya Tuan yang memiliki cara seperti itu. Pemuda itu mengangguk dan berkata, kamu sampah yang rendah hati dapat berbicara. Jika demikian, maka kita akan pergi ke pengorbanan darah ke kota ini. Sambil berbicara, pemuda itu memimpin dan terbang menuju Changcheng. Jiao Li menatap punggung pemuda itu dari belakang, dengan tatapan dingin dan kebencian yang sangat samar melintas di matanya, cepat atau lambat aku akan menelanmu dan menjadi dewa di siang hari. Saat itu, Murong Yu, kamu akan mati. Seluruh dunia peri adalah Jiao Li ku sendiri. Di utara negeri dongeng, Liaozhu, Changcheng. Dua orang itu melayang di atas Changcheng, dan keduanya menatap Changcheng dengan ekspresi acuh tak acuh. Kedua orang ini adalah Jiao Li dan dewa yang telah bangkit. Semut yang rendah hati, sekarang gunakan darahmu untuk memulihkan kekuatanku. Dewa itu tiba-tiba menyeringai, dengan cahaya haus darah di matanya. Pada saat yang sama, dia membuka tangannya yang besar, langsung melesat ke seluruh Changcheng di bawah, dan meraihnya. Saat dia mengulurkan tangannya yang besar, napasnya yang keras juga meledak. Menyapu ke segala arah seperti lautan badai, mengguncang surga dan semua alam. Aura kehancuran surga dan bumi menyebar, dan kekosongan terus-menerus hancur. Ini seperti kiamat. Untuk pertama kalinya, para dewa di Changcheng menemukan pemandangan ini dengan ngeri. Mereka mendongak satu persatu, tetapi melihat tangan besar yang menutupi langit dan menutupi langit, menyembul dari kedalaman langit, dan membantingnya ke bawah. Ah, ada apa? Siapa yang menyerang Chang Seong? Sialan, aura yang mengerikan sekali. Apakah kekuatan yang dahsyat itu menghancurkan kita Changcheng? Larilah sekarang. Tiba-tiba, Changcheng menjadi kacau, dan semuanya terbang seperti lalat tanpa kepala. Beberapa melancarkan serangan terkuat dan membombardir tangan besar itu, tetapi beberapa melesat keluar, melesat ke arah yang jauh, ingin melarikan diri dari Changcheng. Gemuruh. Kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan menghancurkan langit, mencoba menghancurkan tangan besar yang dengan cepat digenggam. Hanya saja kekuatan mereka telah hancur sebelum mendekati tangan besar itu. Keberadaan yang rendah hati, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Melihat peri yang panik dan ketakutan di bawah, ada senyum aneh di wajah pemuda itu. Kekuatan semacam ini yang dapat mengendalikan kehidupan setelah membalikkan tangannya membuatnya sangat menyenangkan. Boom, boom, boom. Banyak orang bereaksi dan mulai ingin melarikan diri dari Changcheng. Namun, yang membuat mereka putus asa adalah bahwa seluruh Changcheng tampaknya diselimuti oleh batasan yang sangat besar. Mereka tidak dapat meninggalkan Changcheng setengah langkah, apalagi melarikan diri dari Changcheng. Aku tidak ingin mati, bertarunglah dengan mereka. Ya, bertarunglah dengan mereka, bahkan jika mereka ingin membunuh kita, bahkan jika kita mati, kita harus menyeret mereka. Setelah semua makhluk abadi menemukan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari Changcheng, mereka mati-matian mulai dengan putus asa. Namun, kekuatan mereka terlalu lemah. Yang terkuat bahkan tidak sebagus kota asal. Entah bagaimana di kota sumber ada orang kuat di tahap akhir Kaisar Peri. Tetapi Changcheng bahkan tidak memiliki orang kuat di tahap tengah Kaisar Abadi. Terlebih lagi, kekuatan pemuda itu jauh lebih kuat daripada rata-rata Immortal Venerable. Meskipun dia tidak memulihkan kekuatan puncaknya, dia juga sangat tertekan di dunia peri. Namun, dewa adalah dewa, mereka adalah dewa yang telah dibangkitkan setelah kematian, dan kekuatan mereka juga menakutkan. Seluruh orang Changcheng bersatu dan tidak dapat menggoyahkan serangannya. Akhirnya, dengan ledakan, langit pecah,
dan suara keras yang mengguncang bumi menyebar, dan tangan besar pemuda itu telah menggenggam seluruh Changcheng. Ya, bocah itu menangkap seluruh Changcheng. Bangunkan aku. Setelah bocah itu meraih Changcheng, yang memiliki radius puluhan juta mil, dia meraung dan dengan keras menarik situs web Changcheng. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh Changcheng dicabut olehnya. Kemudian, sebuah kota berukuran puluhan juta mil, di bawah tekanan kekuatannya, mulai menyusut dengan cepat. Ketika tangan besar pemuda itu ditarik, kota yang radiusnya puluhan juta mil telah berubah menjadi bola kecil dan tertangkap di telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi ngeri muncul di mata Jiao Li di sebelahnya. Kekuatan bocah itu terlalu kuat. Bahkan seorang yang mulia abadi biasa dapat menghancurkan Changcheng dengan satu tamparan, tetapi jika seorang pemuda seperti makan dan minum air hanya mengumpulkan kota dengan ratusan miliar orang abadi, akan ada sedikit orang di seluruh dunia abadi. Lagi pula, ketika mengumpulkan kota, itu tidak hanya semudah mencabut kota, tetapi juga menahan serangan semua orang di kota. Kekuatan supernatural Tuan tidak terkalahkan di dunia. Pemulihan kekuatan puncak sudah dekat. Meskipun Jiao Li terkejut, dia tetap tidak lupa menyanjungnya. Pemuda itu menatap Jiao Li dengan samar, dan berkata, mulai sekarang, kamu hanya perlu mengikutiku dan melakukan hal-hal untukku dengan setia. Kamu mungkin tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Auzu.com. Hati Jiao Li menjadi dingin. Anak laki-laki itu berkata sudah jelas bahwa dia ingin dia setia. Sejak saat itu, dia akan memiliki kekuatan semacam ini. Jika ada ide yang buruk, dia bisa mencubit dirinya sendiri sampai mati. Ya, Jiao Li menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Namun, dia tersenyum menyeringai di dalam hatinya, apakah kamu tahu tujuanku? Selama kamu menelanmu, belum lagi kekuatan ini, bukan tidak mungkin menjadi dewa dengan sia-sia. Anak laki-laki itu awalnya adalah seorang manusia, dan jika Jiao Li benar-benar bisa menelannya, dia akan mendapatkan hati anak laki-laki itu. Pada saat itu, tubuhnya akan berangsur-angsur berubah, dan dia bahkan dapat naik menjadi dewa tanpa harus selamat dari malapetaka ilahi. Jantung dewa, yaitu jantung dewa. Namun, jantung ini berbeda dari jantung normal. Jantung para dewa sama dengan dantian para abadi, dan keduanya merupakan tempat untuk menyimpan kekuatan. Namun, jantung dewa miliaran kali lebih kuat dari dantian. Bagaimanapun, para dewa dan para abadi pada dasarnya berbeda. Jika Jiao Li benar-benar menelan pemuda itu, dia mungkin benar-benar menjadi dewa secara langsung. Tentu saja, apakah Jiao Li memiliki kemampuan ini masih belum diketahui. Changcheng, yang tampak seperti bola kecil, ditangkap oleh bocah itu, dan tampaknya ratusan miliar para abadi dapat terlihat di dalam naksi dengan panik. Menelan darah orang-orang ini, meskipun tidak dapat memulihkan puncaknya, tetapi itu seharusnya menyembuhkan sedikit luka. Pemuda itu berpikir dalam hatinya, tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan Changcheng. Ledakan, tubuh pemuda itu bergetar tajam, dan suara teredam yang besar keluar dari tubuhnya. Segera, Jiao Li melihat bahwa embusan darah bocor dari pemuda itu dan melilit tubuhnya. Ki darah terus mengalir, membasuh tubuh bocah itu, dan dia tampaknya menggunakan ki darah untuk memperbaiki luka-luka tubuhnya. Setelah setengah jam, bocah itu menarik napas dan langsung menghirup darahnya. Cahaya dingin melintas di mata Jiao Li, tetapi kepalanya menunduk. Karena dia melihat bahwa kekuatan bocah itu lebih kuat dari sebelumnya. Selamat, Tuan, kekuatannya sekali lagi tekun, dan dunia tak terkalahkan. Hari itu sudah dekat. Wajah Jiao Li menyanjung remaja itu. Anak laki-laki itu mengangguk, dengan sedikit rasa puas di wajahnya, dan berkata, jika aku menelan beberapa ratus kota seperti ini, aku seharusnya bisa pulih ke puncak. Pada saat itu, bahkan aturan dunia masih akan memiliki tekanan besar padaku. Tapi kekuatanku juga yang terkuat di dunia abadi. Kaisar abadi atau abadi itu, membunuh mereka seperti membantai seekor anjing. Saat itu, seluruh dunia abadi akan menjadi milikku. Kekuatan supernatural Tuan itu luar biasa, dunia ini tak terkalahkan, Jiao Li menamparkan sanjungan lainnya. Para remaja itu menembak dengan sangat nyaman. Pergi ke kota berikutnya. Anak laki-laki itu berkata dengan ringan, dan kemudian terbang menuju kota berikutnya.
Setengah hari kemudian, di Liaozu, kota lain seukuran Changcheng dicabut oleh pemuda itu, dan akhirnya ditelan olehnya. Dalam sehari, 10 kota di Liaozu yang ukurannya hampir sama dengan Changcheng menghilang begitu saja, dan hampir 10 triliun kehidupan mereka ditelan oleh para remaja. Itu terlalu kejam. Berapa banyak orang yang 10 triliun? 1 triliun adalah 1 triliun. Dengan kata lain, dalam sehari, remaja itu menelan 10 triliun abadi. Tentu saja, ini bukan yang paling kejam. Yang lebih kejam adalah ketika makam para dewa dibuka, remaja itu telah mengorbankan ratusan triliun darah, dan bahkan lebih banyak orang mungkin. Jika terus berkembang seperti ini, saya khawatir seluruh dunia peri akan ditelan oleh pemuda itu. Ini sangat kejam. Namun, setelah menelan 10 kota berturut-turut, bocah itu menghilang dan meninggalkan Liaozu sepenuhnya. Meskipun ada banyak kota seperti ini di Liaozu, jika para remaja itu terlalu merajalela, mereka mungkin akan dipukuli lagi, dan ada kemungkinan untuk dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, setelah menelan 10 kota, mereka melarikan diri. Seluruh kota tercabut, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ini sangat kejam, saya khawatir dewa yang dibangkitkan telah mulai melahap darah dan memulihkan luka-lukanya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah, melihat satu-satunya yang tersisa. Tanah lubang besar berikutnya, satu persatu, wajah mereka membiru karena marah. Alam abadi benar-benar terlalu besar. Jika dia terus menelan kota-kota ini, dia akan mendapatkan kembali kekuatannya cepat atau lambat. Saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh alam abadi kita yang akan menjadi lawannya. Berhenti, kita harus menghentikan orang ini untuk pulih. Tindak lanjuti dengan seluruh kekuatanmu, kita harus menemukan jejaknya, dan membunuhnya sebelum dia mendapatkan kembali kekuatannya. Jika tidak, aku khawatir kita akan mati pada akhirnya. Para raksasa dan yang kuat berkumpul bersama, wajah mereka bermartabat. Di antara mereka ada yang terkuat di antara para raksasa seperti Istana Abadi dan Istana Hukuman Surgawi, serta para raksasa dari negara adidaya lainnya. Menurutku, sekarang kita harus mengesampingkan pertarungan sebelumnya, tujuan kita harus menjadi orang yang sama. Jika tidak, kita dipertaruhkan. Semua orang terdiam. Dalam hal ini, kita harus mengumpulkan para raksasa dunia peri, berdiskusi bersama, dan melawan bajingan itu bersama-sama. Seseorang berkata setelah lama terdiam. Jadi, ayo pergi. 3 hari kemudian, berkumpul di kota Lingnan. Raksasa-raksasa besar itu tampaknya bersatu sementara untuk menghadapi dewa itu bersama-sama. Tentu saja, kekuatan dewa mengancam kepentingan mereka di satu sisi, dan ada juga aspek-aspek lain. Mereka semua tahu apa rencana mereka masing-masing. Ketika orang-orang ini bersiap untuk bekerja sama menghadapi dewa itu, Murong Yu secara bertahap mendekati Mozu. Haha, metode ini benar-benar cara tercepat untuk mendapatkan poin bintang. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan lebih dari 40 miliar poin bintang. Murong Yu tertawa, dan di sepanjang jalan, dia juga menyerang. Orang-orang jahat di beberapa kota, poin bintangnya telah melonjak hingga lebih dari 40 miliar, dan dia semakin mendekati angka 50 miliar. Jika kau menelan beberapa kota lagi, kau seharusnya bisa mengumpulkan 50 miliar poin bintang. Kata Murong Yu dalam hatinya sambil terbang, namun, negara besar ini tidak bisa terus menelan kota. Kau harus pergi ke negara Mo dulu. Sepanjang perjalanan, Murong Yu menelan banyak kota. Namun, dia berbeda dengan melahap dewa yang telah bangkit. Murong Yu hanya membunuh penjahat dengan bintang yang lebih tinggi, tetapi dia tidak membunuh yang lain. Namun, pemuda itu menelan para dewa abadi itu, serta seluruh kota, dan langsung memurnikannya. Sangat kejam, metode Murong Yu ada di depannya. Terlebih lagi, remaja itu hampir melihat satu kota melahap satu. Dan Murong Yu hanya menelan satu di setiap negara besar. Dia tidak berani melangkah terlalu jauh, jika tidak, begitu pembangkit tenaga listrik yang mengerikan itu datang, meskipun Murong Yu mungkin tidak takut pada mereka, akan selalu ada banyak masalah. Akhirnya, seperti Mozu, Murong Yu menatap kota yang ukurannya hampir sama dengan Changcheng, dengan senyum di wajahnya. Selama dia menelan penjahat bintang yang lebih tinggi di kota ini, bahkan jika titik bintangnya tidak mencapai 50 miliar, saya khawatir itu akan hampir sama.
Indra ketuanan menghilang di masa lalu dan langsung menutupi seluruh kota. Sekarang, pikiran ketuanan Murong Yu sangat kuat, dan itu tersembunyi di angkasa. Selama dia tidak dengan sengaja menghubungi beberapa orang kuat, sangat banyak orang kuat yang dapat menemukannya mengintip. Baiklah, orang terkuat di kota ini juga seorang pria kuat di tahap akhir Kaisar Peri. Bahkan tidak ada pria kuat di tahap tengah Kaisar. Sama sekali tidak. Dengan cara ini, seharusnya lebih mudah untuk menelan orang-orang jahat ini. Kata Murong Yu dalam hatinya dengan senyum di wajahnya. Hanya ada satu Kaisar abadi, dan tidak ada ancaman bagi Murong Yu sama sekali. Adapun orang lain, Murong Yu terus melahap kota selama periode waktu ini. Dia memiliki beberapa pengalaman, tetapi dalam waktu yang paling singkat, dia telah menelan penjahat bintang terbanyak, dan membiarkan dirinya menahan serangan paling sedikit. Apa? Tepat ketika Murong Yu hendak mengorbankan Hetu Luoshu untuk menelan kota dalam satu gerakan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Segera, dia memusatkan pikiran spiritualnya pada seorang pria parubaya. Pria parubaya itu sedang duduk di rumah penguasa kota saat ini, dia adalah penguasa kota dan yang terkuat. Satu-satunya kaisar abadi di kota ini, seorang pria kuat di alam kaisar abadi akhir. Alasan mengapa Murong Yu terkejut bukanlah karena orang ini kuat, juga bukan karena dia melihat apapun tentangnya. Hanya karena dia merasakan napas yang samar dan familiar dari orang ini. Keakraban bukan berarti bahwa Murong Yu telah melihat atau menyentuh napas masing-masing. Keakraban yang disebutkan di sini sebenarnya sama seperti jika anjing hitam besar itu telah melihat tengu lain. Napas yang sama jenisnya. Napas asli. Murong Yu sedikit bersemangat. Dia merasakan asal-usul dunia kultivasi pada orang ini, artinya, jika orang ini memiliki asal-usul dunia kultivasi, maka dia mungkin adalah penghukum dunia kultivasi tertentu. Pergi dan periksa dulu. Pikiran spiritual Murong Yu mendekat. Asal-usul dunia kultivasi sangat samar, dan sulit bagi orang biasa, tidak peduli seberapa kuat mereka. Jika bukan karena Murong Yu yang juga merupakan hukuman, dan sebagai hukuman bagi beberapa dunia kultivasi, saya khawatir dia tidak akan menemukannya. Murong Yu sekarang dapat dikatakan sebagai algojo paling kuat dalam sejarah, bukan salah satunya. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan kekuatannya, tetapi dia mengendalikan banyak alam kultivasi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar memiliki aura asal mula dunia kultivasi, dan dia tidak mungkin salah. Orang baik, orang ini sebenarnya adalah penguasa kota ini. Jika aku tidak menemukannya kali ini, akan sangat sulit untuk menemukannya. Ketika Murong Yu diam-diam senang, dia diam-diam berteriak minta keberuntungan. Jika bukan karena dia menemukan identitas hukuman Duyu, maka kali ini, Murong Yu mungkin tidak dapat membunuhnya. Selain itu, setelah kehilangan kesempatan ini, akan sulit untuk menemukan orang ini lagi. Namun, karena Murong Yu telah menemukannya, dia ditakdirkan untuk mengalami tragedi. Begitu sosoknya bergetar, Murong Yu muncul di rumah penguasa kota. Dia memutuskan untuk berurusan dengan orang ini terlebih dahulu. Jika tidak begitu dia mulai melahap kota, orang ini mungkin akan melarikan diri dalam kekacauan. Siapa kamu? Ding Feng terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Murong Yu, dan kemudian menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Namun, ketika dia melihat bahwa Murong Yu hanyalah seorang raja abadi, sekelompok niat membunuh yang kuat meletus darinya. Namun, tak lama kemudian, kelompok pembunuh yang berniat menyerangnya itu berkumpul, dan berubah menatap Murong Yu dengan ekspresi serius. Serius, Ding Feng tidak tahu apa yang dilakukan Murong Yu. Bahkan dia tidak menyadari adanya fluktuasi di ruang angkasa sebelum Murong Yu datang, dan tidak ada fluktuasi kekuatan. Justru karena inilah ekspresi Ding Feng menjadi serius. Karena menurutnya Murong Yu tidak mudah, jika itu adalah peri biasa. Bagaimana mungkin dia datang kepadanya secara diam-diam? Faktanya, kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat darinya. Terlebih lagi, Murong Yu melarikan diri langsung ke ruang angkasa dan muncul langsung melintasi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi Ding Feng baru berada di tahap akhir Xianjun, bahkan pembangkit tenaga listrik Xianjun mungkin tidak dapat menemukannya. Auzu.com Murong Yu hanya melirik Ding Feng dengan samar, tanpa berbicara, dan duduk di kursi di sebelahnya. Rasanya seperti kembali ke rumah sendiri.
Dibenci oleh Murong Yu, bahkan patung tanah liat memiliki kemarahan 3 poin, apalagi Kaisar Abadi tahap akhir. Dan ini adalah tempatnya. Siapa yang mulia? Mengapa Anda ada di sini? Kata Ding Feng. Jika bukan karena metode Murong Yu untuk menenangkannya, saya khawatir dia akan menamparnya. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa mencobanya. Murong Yu menatap Ding Feng dengan ringan dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Ding Feng berkedip dengan cahaya dingin, "Yang mulia, masuk tanpa izin ke rumah Tuan Kota, tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan berat? Jika tidak ada alasan hari ini, Anda tidak akan pernah keluar." "Oh, apakah Anda masih ingin menahan saya di sini selamanya? Tapi tempat Anda sedikit lebih kecil, saya tidak tertarik. Saya datang hari ini untuk meminta sesuatu dari Anda. Jika Anda memberi saya barang itu dengan mudah, saya berjanji untuk segera melakukannya. Bagaimana kalau pergi?" Ding Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang Anda inginkan?" Ding Feng sangat kesal. Jika bukan karena keraguan Murong Yu, dia pasti sudah membunuhnya. Itu tidak seperti sebelumnya, dan itu tidak akan membunuhmu. Anda tidak harus berkulit hitam. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Jika itu dalam lingkup toleransi saya bisa memberikannya kepada Anda. Ding Feng menjadi sedikit tidak sabar. Kekuatan asal mula dunia kultivasi. Apa? Ding Feng hampir melompat kaget. Ada getaran hebat di hatinya. Hanya sedikit orang yang tahu identitasnya sebagai pelaksana. Bahkan jika itu adalah istana hukuman surgawi, aku tidak tahu. Karena setiap kali dia kembali ke istana hukuman surgawi, dia menggunakan identitas lain. Apa sumber kekuatannya? Aku tidak tahu. Aku tidak punya barang-barang ini di sini. Kau bisa pergi sekarang. Meskipun Ding Feng terkejut, dia tetap tenang di permukaan, bahkan berpura-pura bingung. Sepertinya, Murong Yu mencibir dalam hatinya. Ding Feng, jangan berpura-pura menjadi bawang putih untukku. Kau sendiri adalah pelaksana. Jangan pikir aku tidak tahu, jangan berpura-pura bodoh. Singkatnya, jika kau memberiku kekuatan asalmu hari ini, aku tidak akan malu. Jika kau tidak mau, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kata Murong Yu sambil mencibir. Ding Feng memancarkan kilatan cahaya dingin di antara alisnya, lalu berkata dengan kaget, "Bagaimana kamu tahu kalau akulah yang melaksanakan hukuman itu?" "Karena akulah yang melaksanakan hukuman." "Berhenti bicara omong kosong, kau akan memberikannya atau tidak?" kata Murong Yu dingin. "Nak, kau juga pelaksananya. Tentu saja, kau juga tahu bahwa sumber kekuatanku tidak akan berpengaruh padamu. Apa yang kau inginkan dari sumber kekuatanku?" Ding Feng sangat marah dan mulai menembak kasus itu. "Kau hanya perlu menjawab apakah akan memberikannya atau tidak. Aku tidak akan memberikannya padamu." Boom! Sebelum Ding Feng selesai berbicara, tubuhnya meledak dengan hebat, dan aura yang sangat mengerikan meledak. Dan Ding Feng bahkan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dengan goyangan sosoknya, dia menghancurkan kehampaan dan meledakkan masa lalu ke arah Murong Yu. Singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya, Ding Feng yakin akan hal ini, jadi saat dia menembak, dia telah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. "Nak, matilah untukku." Hujan berkabut. Pada saat yang sama dia berbicara, dia telah bergegas ke depan Murong Yu dan membunuhnya dengan pukulan. "Bodoh, kau mencari kematian." Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan dia menghela napas dingin. Pada saat yang sama, dia keluar dengan sebuah pukulan. Boom! Murong Yu berdiri diam di tempat, tetapi Ding Feng terguncang seperti layang-layang yang talinya putus, dan ditendang keluar. Darah menyembur liar di kehampaan. "Bagaimana ini mungkin? Kamu hanya berada di tahap awal Raja Abadi, dan kamu mampu mundur dengan sebuah pukulan dan melukaiku." Ding Feng menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. "Hanya kamu sampah, apakah kamu pikir dunia ini tak terkalahkan?" Murong Yu berdiri dengan jijik, dan pada saat yang sama melangkah maju, menatap Ding Feng dengan dingin. "Baiklah." Ding Feng menarik napas dalam-dalam. "Kekuatanmu sangat kuat, tetapi kamu harus mati hari ini, bahkan jika dewa turun ke dunia, itu tidak akan menyelamatkanmu. Kamu mati." Saat berbicara, tubuh Ding Feng mendengar ledakan suara berderak. Napas yang sangat kuat meletus seperti badai. Namun, Murong Yu hanya berdiri di tempat,
menatap Ding Feng dengan tatapan kosong, dan tidak menghentikan Ding Feng untuk meningkatkan kekuatannya. Dewa turun ke bumi. Ding Feng akhirnya meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal, tiba-tiba meraung, dan tiba-tiba cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan itu menjadi semakin menyilaukan, seperti matahari di atas langit. Pada saat yang sama, napas yang luas, perubahan, prasejarah, zaman kuno terpancar darinya. Pada saat yang sama, di atas kepalanya, kekosongan hancur, dan sosok emas tinggi melangkah keluar dari kekosongan. Tiba-tiba, kekosongan itu diinjak-injak oleh sosok emas tinggi ini, dan sebagian besarnya hancur. Napas yang luas, kuno, kuat, dan menakutkan terpancar dari sosok emas itu, menghancurkan kekosongan, meremas ke arah Murong Yu seperti lautan badai. Pada saat ini, Murong Yu benar-benar memiliki perasaan tak tertahankan dan bahkan menyerah di dalam hatinya. Mereka yang menyinggung kekuatan surgawi dewa, persetan. Sosok emas itu menatap Murong Yu, meraung, dan kemudian menamparnya dengan telapak tangan. Tiba-tiba, aura kehancuran dunia meledak, merobek kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, dan ingin memotret Murong Yu menjadi debu. Melihat sosok emas itu bertepuk tangan, mata Murong Yu yang awalnya bingung langsung menjadi jernih. Segera, niat membunuh yang tak berujung meledak. Sangat dekat, Murong Yu diam-diam berteriak meminta bahaya. Baru saja, ketika sosok emas itu muncul, pikirannya secara tidak sadar terpengaruh. Setelah terpengaruh, dia merasakan lawan yang sama sekali bukan sosok emas itu, dan dia ingin menyerah. Bahkan ketika sosok emas itu ingin membunuhnya, dia tidak ingin melawan, tampak seperti dia akan membunuhnya. Sosok emas itu secara alami tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat, apalagi hantu, bahkan dewa yang kuat tidak akan mampu membuat Murong Yu berpikir seperti ini. Melihat Qingming milik Murong Yu kembali dalam sekejap, Ding Feng yang berada di seberangnya tidak hanya terkejut. Jurus dewa turun ke bumi, ini adalah aksi Ding Feng, membunuh banyak orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Xianzun dibunuh olehnya dengan trik ini. Sebenarnya, daya mematikan dari trik ini tidak terlalu kuat. Namun, kengerian dari trik ini tidak terletak pada daya mematikannya, tetapi pada pengaruh pikirannya. Saat sosok emas itu muncul, itu telah memengaruhi pikiran lawan, menyebabkan lawan muncul dengan pikiran yang tak tertahankan untuk dibantai. Namun ketika lawannya kalah, Ding Feng mengambil kesempatan untuk langsung membunuh lawannya. Ding Feng telah mencoba trik ini berulang kali, dan dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah mati karena triknya. Bahkan orang kuat di tahap awal Immortal Venerable terbunuh oleh gerakannya. Itu bisa digambarkan sebagai mengerikan. Namun, ketika trik ini digunakan pada Murong Yu, itu gagal. Meskipun pikiran Murong Yu hilang sejenak, dia dengan cepat bereaksi, dan Ding Feng bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Pengadilan kematian. Setelah bereaksi, hati Murong Yu menjadi marah. Dia sangat marah karena ketidakhadirannya sesaat. Saya melihatnya melangkah maju, dan 1000 gajah tentara menarik tinju mereka, langsung meledakkan masa lalu. Tiba-tiba, kekuatan 1/2 juta naga bumi meledak dalam kemarahan. Ledakan. Setelah suara teredam yang sangat keras, Murong Yu memukul sosok emas itu dengan sebuah pukulan. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dengan dahsyat, dan tangan besar yang ditembakkan oleh sosok emas itu langsung hancur menjadi debu. Pada saat yang sama, Murong Yu melangkah maju, meraihnya, dan meraih sosok emas itu di kehampaan. Namun, itu adalah bentuk kedua dari cakar naga tulang oracle, ribuan cakar spiral. Kantong. Meskipun kekuatan sosok emas itu kuat, kekuatan 1/2 juta naga milik Murong Yu bukanlah vegetarian. Sebuah cakar menangkapnya. Sosok emas itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang sunyi, dan kemudian langsung terkoyak, berubah menjadi kekuatan yang paling primitif dan menghilang di antara langit dan bumi. Kamu, Ding Feng menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dalam proses ini, bahkan lebih banyak darah disemprotkan. Kekuatannya hancur, dan dia secara alami mendapat serangan balik. Murong Yu terlalu kuat. Dengan satu kaki melangkah keluar, Murong Yu menatap Ding Feng dengan ekspresi dingin, tetapi sebuah pikiran muncul di dalam hatinya. Pikirannya sangat kuat, dan orang biasa tidak dapat memengaruhi pikirannya sama sekali.
Namun, Dewa Surga turun dari bumi, milik Ding Feng dapat memengaruhinya. Jika dia mendapatkan jurus Dewa turun ke bumi ini, maka kekuatannya akan meningkat tajam. Kamu harus mengalahkan Ding Feng dan mendapatkan teknik jurus Dewa turun ke bumi. Murong Yu memutuskan dalam sekejap di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, tatapannya menatap Ding Feng dengan berbeda. Tampaknya serigala lapar itu telah melihat makanan. Wus! Ekspresi Ding Feng berubah tiba-tiba saat Murong Yu mendekat. Tiba-tiba dia berbalik, lalu dengan kasar mundur ke belakang, dan akhirnya naik ke udara, ingin melarikan diri ke sini. Dia melihat kekuatan Murong Yu yang kuat, dan kekuatannya yang paling kuat juga dihancurkan oleh Murong Yu. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari Raja Peri awal di depannya ini. Oleh karena itu, dia tidak siap untuk terus mengganggu, dia akan melarikan diri. Namun, ketika dia melihatnya melarikan diri, Murong Yu tidak mengejarnya. Namun, dia hanya menunjukkan seringai, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lari, aku melihat kemana kau lari. Beri aku penindasan." Ding Feng, yang terbang ke udara, hendak menghancurkan atap aula, tetapi tiba-tiba perasaan yang sangat berbahaya muncul di hatinya. Pada saat yang sama, napas berbahaya ditekan dari atas kepalanya. Auzu.com. Boom! Tangan besar yang selalu tidak terlihat muncul secara langsung dan menamparkan tubuh Ding Feng dengan keras. Kekuatan dahsyat meletus, dan Ding Feng segera dipukul dengan keras, seolah-olah ditabrak oleh gunung suci. Seluruh tubuh langsung retak, dan meridian hancur tak terhitung jumlahnya. Dengan suara "bang" yang keras, Ding Feng terbanting ke tanah, dan langsung menghancurkan tanah kediaman penguasa kota. Dia tenggelam dalam ke dasar bumi, menyemburkan darah. "Aku bilang kau tidak punya tempat untuk lari, tetapi kau tidak percaya. Hei, apa kau percaya sekarang?" Kata Murong Yu ringan, tetapi dia langsung melancarkan pukulan engah. Tanda seru. Ding Feng bahkan belum bereaksi, dia telah ditinju di tubuhnya oleh Murong Yu, hampir menghancurkan tubuhnya. "Hahaha, apakah kau ingin membunuhku? Tidak mungkin, kau tidak bisa membunuhku." Ding Feng ingat apa yang terjadi hari ini, dan aku akan membalasnya miliaran kali di masa depan. Ding Feng tiba-tiba tertawa. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa Ding Feng ingin melarikan diri, dan dia ingin mengonsumsi kekuatan asalnya untuk langsung mengirimnya kembali ke alam kultivasi. Selama dia melarikan diri, Murong Yu akan meninggalkan musuh besar di masa depan. Tidak peduli apakah itu kekuatan asli Ding Feng, dewa turun ke bumi, atau meninggalkan musuh besar untuk dirinya sendiri, Murong Yu tidak akan pernah melepaskan Ding Feng. "Kekuatan ruang, tekan aku." Tangan besar Murong Yu memeganginya, merentangkan kelima jarinya, dan meraih Ding Feng. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Ding Feng langsung terpenjara. Ding Feng tiba-tiba terkejut, karena dia tidak bisa bergerak sekarang, seolah-olah dia telah dibekukan dalam es. Namun, penjara ruang itu miliaran kali lebih kuat dari es. Pada saat Ding Feng terpenjara, Murong Yu bergegas dan menghantamkan pukulannya ke puncak dantian. Dengan suara teredam, dantian Ding Feng tiba-tiba hancur. Seketika, seluruh tubuh Ding Feng seperti bola yang putus asa, mengempis. Pada saat yang sama, Murong Yu meraih kepala Ding Feng dengan tangannya yang besar dan mulai membaca ingatan itu secara langsung. "Dantian, kamu dihapuskan," dan Ding Feng segera menjadi tidak berguna. Pada saat yang sama, dia bahkan merasa bahwa hubungan di antara mereka, kekuatan asli yang biasanya berhubungan erat dengannya, dengan cepat memudar. Ding Feng telah menjadi orang yang tidak berguna, dan kekuatan asli dari dunia kultivasi tempat dia berada secara alami tidak akan tersisa padanya. Ini secara bertahap menyingkirkan tuannya. Orang ini tidak akan menganiaya dia dengan membunuhnya. Murong Yu dengan cepat menemukan teknik kultivasi, Dewa Surga. Pada saat yang sama, dia juga melihat banyak kenangan tentang Ding Feng. Orang ini benar-benar melakukan hal-hal buruk, dan penjahat itu memiliki peringkat bintang yang sangat tinggi. Setelah memperoleh jurus Dewa turun ke bumi, Murong Yu meraung, "Asal-usul alam kultivasi hujan tengah, kapan lebih baik jika tidak muncul saat ini?" Wus! Tampaknya sebagai tanggapan terhadap perkataan Murong Yu, sekumpulan kekuatan asli berwarna abu-abu keluar dari Ding Feng, melesat menuju kenyamanan yang jauh. "Kau tidak bisa melarikan diri, seluruh ruang ini telah kusegel.
kata Murong Yu ringan, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan besarnya, langsung meraih kekuatan sumber dunia kultivasi hujan berkabut. Meskipun kecepatan asli alam kultivasi hujan berkabut cepat, kecepatan Murong Yu lebih cepat, dan dia telah ditangkap di tangannya dengan tangan besar. Kemudian dia menyegelnya langsung dan melemparkannya ke dalam dantian. Kau mendapatkan semuanya sekarang, lepaskan aku. Ding Feng menatap Murong Yu dengan tatapan putus asa dan meraung. Melepaskanmu? Kapan aku mengatakan bahwa aku akan melepaskanmu? Murong Yu mencibir dan melesat dengan telapak tangan. Dengan ledakan, Ding Feng meledak menjadi awan darah, dan dia tidak bisa mati lagi. Murong Yu tidak akan pernah menahan Ding Feng. Orang ini tahu bahwa dia dapat mengumpulkan kekuatan asal dunia kultivasi, mungkin itu akan mengungkapkan bahwa Murong Yu dapat memurnikan banyak asal dunia kultivasi, dan Murong Yu tidak ingin mengungkapkannya terlalu cepat. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menemukannya setelah pelaksana lain mengetahuinya. Selain itu, orang lain akan semakin memperhatikannya, menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Ini benar-benar kegembiraan yang tak terduga. Aku menemukan seorang penghukum di sini. Jika demikian, maka kita akan memurnikan asal mula dunia kultivasi terlebih dahulu. Murong Yu duduk bersila dan mulai memurnikan asal mula dunia kultivasi. Pada saat ini, Murong Yu telah menguasai 4 alam kultivasi. Jika Huaxia, Feng Huo, Daluo, dan 9 alam kultivasi mendalam memurnikan asal mula alam kultivasi hujan tengah ini, dia akan mengendalikan 5 alam kultivasi. Awalnya, Murong Yu berpikir bahwa dia membutuhkan sedikit kekuatan sebelum memurnikan kekuatan sumber dunia kultivasi hujan berkabut. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah melihat bahwa Murong Yu telah menguasai 4 alam kultivasi, asal mula alam kultivasi hujan berkabut akan langsung menyerah, memungkinkan Murong Yu untuk memurnikannya dengan mudah. Bergemuruh, tepat ketika Murong Yu memurnikan kekuatan alam kultivasi hujan berkabut, napas yang kuat keluar darinya. Serangkaian kekuatan naga bumi yang sangat padat muncul di atas kepalanya dari udara tipis. 500.000, 520.000, 550.000, 580.000. Orang baik, kekuatan naga Murong Yu meningkat 10.000 hingga 10.000, dan pada akhirnya langsung menembus hingga 600.000 sebelum berhenti. Dengan kata lain, Murong Yu awalnya hanya menyempurnakan kekuatan alam kultivasi hujan berkabut, dan memperoleh kekuatan 100.000 naga. Dan bagaimana jika dia sepenuhnya mengendalikan dunia kultivasi hujan berkabut? Lalu di mana kekuatannya akan melambung? Dengan kekuatan 600.000 naga bumi, kekuatan Murong Yu melampaui alam tahap akhir Kaisar Abadi rata-rata, dan ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Umumnya, Kaisar Abadi akhir hanya 100.000, dan beberapa bahkan memiliki kekuatan puluhan ribu naga bumi. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Xianzun hanya sekitar 1 juta. Meskipun masih ada kesenjangan besar antara kekuatan naga bumi 600.000 milik Murong Yu dan pembangkit tenaga listrik di tahap awal yang mulia abadi, kesenjangan tersebut secara bertahap menyempit. Jika dikombinasikan dengan berbagai teknik dan harta karun milik Murong Yu, bahkan orang yang kuat di alam Xianzun mungkin tidak dapat membunuh. Selain itu, ini hanya penyempurnaan awal hubungan antara sumber dunia kultivasi hujan berkabut. Bagaimana jika dia menunggunya untuk sepenuhnya mengendalikan seluruh dunia kultivasi hujan berkabut? Kekuatannya pasti akan meningkat tajam lagi, dan dia bahkan dapat menerobos ke tahap tengah Xianzun. Murong Yu tidak segera pergi untuk mengendalikan dunia kultivasi di tengah dan hujan, dia juga tidak segera menelan kota. Namun, masih di rumah bangsawan kota. Dewa turun ke bumi, Murong Yu kini memahami gerakan, Dewa turun ke bumi. Dewa turun ke bumi adalah serangkaian keterampilan tempur, tetapi juga seperti serangkaian latihan. Selama proses pencerahan, wajah Murong Yu berangsur-angsur menunjukkan keterkejutan. Dewa turun ke bumi, mirip dengan bentuk terakhir, Dewa Kegelapan dan Iblis Prajna, dalam kungfu naga gajah Prajna. Begitu gerakan dimainkan, gerakan itu akan membentuk hantu dewa dan iblis. Namun, ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Dewa Kegelapan dan Iblis Prajna, murni merupakan serangan kekuatan, menghancurkan segalanya dengan kekuatan absolut. Namun, Dewa turun ke bumi, merupakan serangan mental yang terkandung dalam kekuatan, dan yang terpenting adalah serangan mental.
Umumnya, orang yang tidak cukup kuat langsung menyerah oleh sosok emas. Dan begitu musuh kehilangan akal sehatnya, itulah saatnya kematian. Orang baik, jurus ini benar-benar melawan langit. Dengan kekuatan Ding Feng, adalah mungkin untuk membunuh orang yang sangat kuat di tahap awal Xianzun. Jika aku menggunakannya dengan baik, bukankah itu seperti membunuh orang yang kuat di tahap awal Xianzun? Seperti memotong melon dan sayuran. Murong Yu membaca ingatan Ding Feng. Dia tahu betapa hebatnya jurus ini, dan dia secara pribadi telah mengalami kekuatan jurus ini. Kekuatan naga Ding Feng sekitar 100.000, jadi dia dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap awal Xianzun, apalagi Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu tidak sabar untuk berlatih dengan sukses sesegera mungkin, dewa turun ke bumi. Kemudian dia menemukan seorang pria super kuat untuk menunjukkan bakatnya. Setelah mengguncang tubuhnya, Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu. Tentu saja, dia tidak pergi, tetapi setelah memasuki dunia Hetu Luoshu, dia duduk bersila dan mulai berlatih, dewa surga turun ke bumi. Dengan kekuatannya, tidak ada masalah sama sekali untuk berhasil mengolah para dewa dalam waktu singkat, tetapi Murong Yu jelas tidak ingin menguasai gerakan yang kuat dan mengerikan ini di era yang kacau ini. Satu keterampilan lagi akan lebih baik. Sebuah kehidupan. Percepatan waktu, teriak Murong Yu, menyalakan percepatan waktu dan mulai berlatih. Setelah setengah jam dari alam abadi, Murong Yu telah berkultivasi selama ratusan tahun di bawah percepatan waktu. Setelah sekejap, Murong Yu muncul di rumah penguasa kota lagi. Ratusan tahun berkultivasi, gerakan para dewa untuk turun ke bumi akhirnya selesai. Sekarang saatnya untuk berbisnis, teriak Murong Yu, melangkah keluar, menghilang ke rumah penguasa kota dan muncul di atas kota. Hetu Luoshu, melahapnya. Dengan suara gemuruh di hati Murong Yu, Hetu Luoshu muncul dari udara tipis, lalu langsung menelannya. Saat ini, kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia memiliki 100.000 lebih kekuatan naga bumi, dan tidak ada orang kuat di alam kaisar abadi di kota ini. Oleh karena itu, dia menelannya dengan sangat mudah, tentu saja, terbakar. Urat abadi masih diperlukan. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, jika dia tidak membakar urat abadi, dia tidak dapat menelan kota. Tak lama kemudian, Murong Yu telah menelan semua orang jahat di kota ini, lalu menghilang. 48 miliar titik bintang. Jika kamu menelan kota lagi, kamu seharusnya dapat mengumpulkan 50 miliar titik bintang. Namun, sekarang aku masih harus mengendalikan dunia kultivasi hujan berkabut terlebih dahulu. Pikir Murong Yu dalam hatinya, sosok dalam sekejap, itu langsung ditransmisikan ke dunia asal alam kultivasi hujan berkabut. Setelah setengah hari, saat tubuh Murong Yu bergetar hebat, napas yang kuat keluar darinya. Bergemuruh, serangkaian hantu naga bumi yang terkondensasi terus-menerus muncul dari udara tipis. 600.000, 600 dan 100.000. Pada akhirnya, 700.000 bayangan naga bumi melayang di atas kepala Murong Yu. Dengan kata lain, kekuatan Murong Yu sekali lagi meningkatkan kekuatan 100.000 naga, satu langkah lebih dekat ke kekuatan 1 juta naga di tahap awal Xianzun. Aku merasa alam ini akan segera menerobos. Begitu aku menerobos tahap tengah Raja Peri, kekuatanku seharusnya dapat meningkat menjadi 1 juta kekuatan naga. Namun, jika alam ini tidak menerobos, teror kekuatan naga tidak akan terus meningkat. Kekuatan 700.000 naga adalah batas yang dapat kutanggung sekarang. Kekuatan Murong Yu telah ditingkatkan hingga batasnya, dan alam ini tidak hancur. Bahkan jika dia memurnikan lebih banyak kekuatan asli dan mengendalikan lebih banyak alam kultivasi, dia tidak akan dapat terus meningkat, bahkan jika dia adalah seekor naga. Auzu.com, namun, pelaksana masih harus membunuh, dan alam pemahaman harus terus mengendalikan. Penguatan adalah satu aspek, dan yang utama adalah meningkatkan bakat. Murong Yu menyadari bahwa setelah dia sepenuhnya mengendalikan dunia kultivasi di tengah dan hujan, bakatnya sekali lagi dinaikkan selangkah kecil dan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak dapat terus meningkatkan kekuatannya dengan mengendalikan dunia kultivasi, dia harus mengendalikannya. Bagaimanapun, bakat telah muncul, mungkin suatu hari nanti bakat itu akan tiba-tiba menerobos. Ini jelas merupakan hal yang baik. Pergi dan kumpulkan 2 miliar poin bintang terakhir,
dan tingkatkan kekuatan sekte suci dan pengadilan surgawi sesegera mungkin. Murong Yu bergumam dalam hatinya, dan muncul lagi di tempat dia menghilang. Segera setelah itu, dia mendekati kota lain, dan pikiran spiritualnya yang besar langsung menghilang. Hah! Dewa yang dibangkitkan itu ada di Tucheng. Awalnya, Murong Yu bersiap untuk memurnikan kota, tetapi dia mendengar bahwa orang-orang kuat di kota itu membicarakan tentang dewa yang dibangkitkan di mana-mana. Murong Yu muncul di sebuah restoran di kota itu dengan sekejap. Apakah kamu tahu bahwa dewa yang dibangkitkan sedang melakukan pembantaian gila-gilaan akhir-akhir ini? Masalah ini telah beredar di dunia peri. Siapa yang tidak mengetahuinya? Namun, orang itu terlalu kejam. Dia benar-benar mencabut seluruh kota. Kudengar dia baru saja menelan kota itu ke dalam perut, memurnikannya. Sekarang ada ratusan kota berukuran sedang di utara dunia peri. Dia telah menelannya. Metodenya brutal. Selain itu, kultivasi orang ini secara bertahap dipulihkan. Kekuatan aslinya sangat kuat. Konon, ada yang melihatnya menjulurkan tangannya yang besar, lalu langsung mencengkeram kota. Kekuatan yang mengerikan seperti itu, tidak mungkin seorang Immortal Venerable biasa melakukannya. Tentu saja Immortal Venerable biasa tidak bisa melakukannya, tapi siapa orang itu? Dia adalah dewa. Dia terus mengorbankan kota, dan kekuatannya semakin kuat. Saat itu, aku takut seluruh dunia peri kita akan dikorbankan olehnya. Apakah ini tidak mungkin? Kenapa tidak? Orang itu sangat kejam, selama pengorbanan darah ke seluruh dunia peri membantu kekuatannya, dia pasti akan mengorbankan darah. Dia kejam. Namun, sepertinya ini terjadi di negara-negara besar di dekat kita baru-baru ini. Banyak orang kuat di banyak kota dibawa pergi oleh orang-orang kuat misterius, dan semuanya mati pada akhirnya. Bukankah begitu? Apa gunanya Tuan? Semua orang terkejut dan bertanya apa yang sedang terjadi. Akibatnya, hal-hal tentang kota-kota yang ditelan oleh Murong Yu terucap. Faktanya, berita bahwa kota-kota ini telah ditelan telah menyebar. Hanya saja belum sampai di sini. Seharusnya bukan bajingan itu yang bergerak. Bajingan itu miliaran kali lebih kejam. Dia menelan seluruh kota. Seseorang seharusnya memanfaatkannya. Akankah kita di sini? Seseorang berubah. Mungkin tidak, tetapi dewa itu pasti akan menjadi ganas dalam waktu singkat. Sekarang keempat raksasa dunia peri telah bersatu, dan mereka ingin menyatukan semua kekuatan seluruh dunia peri untuk membentuk aliansi untuk melawan orang itu. 4 Big Mac. Di mana yang keempat? Yang keempat adalah Istana Hukuman Surga. Kekuatannya tidak kalah dengan 3 raksasa Istana Abadi dan Sekte Iblis. Istana Hukuman Surgawi akhirnya lahir. Hati Murong Yu tergerak dan terus mendengarkan diskusi orang-orang itu. Keempat Big Mac telah bergabung untuk membentuk aliansi. Banyak kekuatan dan individu telah bergabung dengan aliansi ini. Dunia abadi takut akan bersatu. Di sini, apakah aliansi alam abadi adalah lawan dewa itu? Dewa itu tidak terlihat, sangat kuat. Menyatukan dunia peri. Murong Yu sedikit mengernyit, keempat Big Mac bersatu, sangat mungkin untuk menyatukan dunia peri. Pada saat itu, semua kekuatan besar dan kecil di dunia peri akan menjadi afiliasi mereka dan menjadi bagian dari aliansi mereka. Pada saat itu, bahkan jika dewa itu kembali ke puncak, saya khawatir itu tidak akan menjadi lawan aliansi ini. Karena dia tidak dapat mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Di sisi aliansi alam abadi, dewa ini dapat hidup dan mati dengan sejumlah orang. Setelah dewa ini terbunuh, maka dunia peri benar-benar bersatu, dan semua orang harus tunduk pada aliansi. Sama seperti pengadilan di dunia. Akan baik-baik saja jika pengadilan adalah pengadilan yang baik, tetapi Murong Yu tahu bahwa aliansi abadi ini jelas bukan hal yang baik. Lagi pula, jika aliansi 4 sekte Big Mac tidak memperjuangkan kepentingan, itu akan menjadi neraka. Selain itu, pada saat itu, dunia abadi begitu besar sehingga benar-benar tidak ada tempat bagi Murong Yu untuk berdiri. Aku tidak akan pernah bergabung dengan aliansi ini. Bahkan jika aku ingin menyatukan dunia abadi, akulah yang akan memerintah. Mata Murong Yu berbinar, dan sosoknya berkedip sebelum menghilang ke dalam restoran. Seketika, kota itu diselimuti kegelapan tak terbatas, dan daya hisap yang besar turun, dan orang-orang jahat berseru dan tersedot. Situasinya suram. Jika Murong Yu ingin melawan bajingan itu dan aliansi alam abadi, dia harus memiliki kekuatan yang cukup.